Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita masih memberi informasi mengenai Kartu Jakarta Pintar tahap 2 tahun 2021 ya. Untuk teman-teman yang mungkin di sekolahnya masih belum mengumumkan nama-nama penerimanya gitu ya. Terus teman-teman bertanya-tanya apakah saya ini masuk ke dalam tahap 2 atau apakah KJP anak saya ini lanjut ataukah KJP saya lanjut gitu ya, atau KJP saya sudah putus begitu saja gitu. Nah, nggak usah bingung, nggak usah harus bagaimana-bagaimana, teman-teman bisa mengeceknya secara mandiri nih ya di halaman web KJP. Untuk teman-teman yang belum tahu halaman web KJP-nya, silakan teman-teman googling, ketik saja di Google KJP, maka nanti akan muncul beberapa web KJP. Nah, klik saja web KJP yang di kjp.jakarta.go.id, kemudian diklik saja, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, sekedar informasi saja untuk teman-teman yang penerima KJP, sering-seringlah buka website KJP ini, sebab di sinilah sumber informasi dari KJP-nya, tidak usah dari mana gitu ya. Teman-teman bisa melihat dari sini, kemudian nanti ada tambahan informasi-informasi dari sekolahnya gitu ya, atau dari operator-operator KJP-nya, itu silakan, tapi utamanya ada di sini dan teman-teman bisa melihat sumbernya dari sini semua. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu apakah teman-teman masuk ke dalam data penerima KJP tahap 2 tahun 2021 ini atau tidak, teman-teman bisa mengeceknya secara mandiri. Nih, begini caranya. Setelah sudah masuk ke halaman web seperti ini tampilan desktop ya teman-teman ya. Kalau misalkan tampilan di handphone mungkin tidak seperti ini ya. Ini tampilan di desktop, di layar komputer ataupun di layar laptop, maka tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman kalau di laptop atau di komputer, maka teman-teman tampilan seperti ini tinggal cari saja di sebelah kiri ya. Di sini ada menu pencarian. Nah, kalau untuk yang di handphone juga sama, dicari saja menu pencarian ya. Di sini pencarian, kemudian di sini ada dua nih, periksa status penerima KJP dan periksa status penerima KJMU. Nah, karena di sini kita membahasnya KJP, maka kita klik saja periksa status penerima KJP. Nah, maka nanti muncul nih tampilannya seperti ini gitu ya. Di sini adalah tampilan periksa status penerimaan KJP. Jadi disinilah teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman penerima KJP atau tidak nih ya. Mulai dari biasanya di sini disediakan 2 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2021 berarti 19, 20, 21 gitu kan. Berikut dengan tahapnya, tahap 1 dan tahap 2. Jadi di sini ada table NIK, kemudian ada pilihan tahun ya. Ini tadi 3 tahun ke belakang nih, 21, 20, 19 ya. Jadi teman bisa bisa mengecek nih riwayat penerima KJP teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman menerima sebagai penerima tahap 2 KJP tahun 2021 ini, teman-teman bisa mengeceknya secara mandiri. Caranya adalah dengan masukkan NIK. Di sini saya contohkan masukkan NIK, kemudian saya pilih tahun 2021, saya pilih tahap 2 ya. Karena yang mau kita cek adalah yang di tahap 2. Di sini langsung saja dicek. Nah, ini jika dia dinyatakan sebagai penerima tahap 2, maka nanti datanya akan muncul di bawah. Jika tidak, ya munculnya seperti ini. Data tidak ditemukan, berarti dia tidak masuk sebagai penerima tahap 2 ya. Jadi dia tidak dinyatakan sebagai calon penerima KJP di tahap 2 ini, maka tidak ada. Kemudian bagaimana caranya agar dia terdaftar? Nah, kita cek dulu nih apakah dia terdaftar di tahap 1. Coba ya. Kalau misalkan dia terdaftar di tahap 1, seharusnya masuk di tahap kedua. Kita cek dulu di sini. Coba ini saya reload dulu. Masukkan yang tadi, kemudian pilih tahun 2021, pilih tahapnya tahap 1. Apakah dia penerima sebagai tahap 1 di tahun 2021 ini? Coba kita cek. Ternyata enggak. Nah, berarti si siswa ini dia tidak terdaftar di tahap sebelumnya, maka di tahap yang kedua juga nggak akan terdaftar. Nah, coba kita cek ya, kita cek dengan nick yang baru. Nah, ini kita cek di tahap kedua saja langsung apakah nama ini terdaftar atau tidak. Nah, ini jika terdaftar di tahap 2, di sini ada ya, data tahap 2 lanjut dari tahap 1. Nah, berarti dia lanjutan dari tahap 1. Ini disebut namanya exciting. Jadi, untuk yang teman-teman sudah ada di tahap 1 ya, pasti bakalan dapat di tahap kedua ya. Di sini ada nick-nya, ada datanya, ada semua di situ ya. Itu. Jadi teman-teman bisa mengeceknya secara pribadi gitu, secara mandiri di situ ya.
Misalkan kita mau ngecek tadi di tahap satu kan katanya bener nggak sih anak ini memang terdaftar di tahap satu. Kita cek saja. Ternyata bener ada di tahap satu seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang tadi dicek misalkan nggak ada nih, tidak ditemukan datanya, bagaimana caranya untuk bisa daftar KJP ini gitu, bisa masuk sebagai penerima KJP ini gitu kan. Ya, kalau bukan exciting, berarti teman-teman harus masuk terlebih dahulu datanya melalui data DTKS. Bagaimana cara masuk ke data DTKS? Teman-teman berarti harus daftar PM OTM-nya dulu. Nah, untuk daftar PM OTM-nya itu caranya ada di video saya di sebelumnya. Silakan saja dicari di video sebelumnya. Kemudian setelah daftar PM OTM, nanti teman-teman datanya itu akan disurvei. Kemudian nanti jika layak, dinyatakan layak, maka teman-teman datanya ditetapkan di DTKS. Nah, data DTKS itulah yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk penerima calon penerima KJP gitu ya. Jadi, kalau yang tidak terdaftar di tahap satu, kemudian ingin daftar di tahap kedua ini ya harus PM OTM-nya dulu. Nah, beberapa bulan yang lalu itu sudah digembar-gemborkan ya, sudah ada informasi untuk daftar PM OTM, bahkan sudah dibuka pendaftaran PM OTM-nya, mungkin ada yang belum daftar atau apa segala macam. Mungkin ada yang daftar tapi tidak lolos atau tidak dinyatakan layak, maka tidak masuk ke DTKS-nya. Kan pertanyaannya adalah misalkan yang sekarang kelas 3 nih, dia kelas satu kelas 2 tidak dapat gitu kan. Padahal sudah mengisi PM OTM sampai dengan sekarang nih yang saat ini kelas 3 harusnya masuk di tahap kedua tidak dapat juga, yang mungkin tidak dinyatakan layak sebagai warga miskin gitu kan, makanya tidak masuk DTKS atau tidak layak di PM OTM-nya. Dan kalau pengen mencoba lagi silakan daftar sekarang, kemudian nanti kemungkinan dapatnya itu di 6 bulan ke depan di tahun 2002 gitu ya. Jadi tidak daftar sekarang kemudian masuk datanya. Enggak begitu ya, bukan begitu. Jadi teman-teman kalau mau masuk yang sudah dicek kemudian data tidak ditemukan ya, ingin mendaftar maka daftar dari sekarang, maka nanti dapatnya di 6 bulan berikutnya. Kalau teman-teman yang datanya tadi sudah ada, itu biasanya adalah teman-teman yang sudah dapat di tahap sebelumnya. Jadi exciting. Seperti tadi ya, sudah dapat uh, lanjut di tahap kedua dari tahap satu. Seperti itu. Seperti itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan jika ada pertanyaan silakan di komen. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat serta memberikan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.